Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membagikan sedikit materi atau tutorial tentang kendali kecepatan motor DC dengan menggunakan pengendali sliding mode control. Ini referensinya, jadi ini adalah paper jurnal yang saya pergunakan. Judulnya adalah Basic Tutorial on Sliding Mode Control in Speed Control of DC Motor. Oke, nanti link dari materi bisa dilihat pada bagian deskripsi dari video ini. Jadi intinya paper ini membahas tentang pengendali atau kontrol sliding mode control yang diaplikasikan pada motor DC. Namun penelitian ini masih sebatas pada simulasi saja. Nah, saya ingin mencoba dan membagikan hasil dari implementasi. Jadi tidak hanya simulasinya saja, tapi langsung ke implementasi hardware-nya. Nah, hardware yang saya pergunakan adalah Arduino Uno. Oke, kita langsung ke pengendali sliding mode control atau biasa disebut dengan pengendali SMC. Oke, jadi intinya pengendali sliding mode control ini ada dua bagian. Ini yang pertama, lalu ada bagian yang kedua. Di sini ada USW itu maksudnya pengendali switching-nya, kemudian U equivalent ini UEG ini pengendali ekuivalen. Nah, untuk mendesain dua buah pengendali ini, bagian satu dan bagian 2 ini, untuk yang bagian satu diperlukan model dari motor DC-nya dulu. Jadi untuk mendesain pengendali U equivalent dari pengendali SMC ini, maka diperlukan model dari motor DC. Kemudian untuk pengendali switching-nya ini, persamanya adalah sama dengan K sin S. Oke. Fungsi SGN nanti bisa dicari tahu sendiri. Intinya dia akan memberikan nilai 1 dan 1, 0, dan min 1 untuk fungsi switching-nya. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau nilainya itu kurang dari 0, maka nilainya adalah min 1. Kalau nilainya di atas 0, maka nilainya adalah 1. Oke. Jadi untuk pengendali switching-nya tidak saya bahas di sini. Yang perlu diperhatikan itu adalah pengendali yang bagian U ekuivalennya. Nah, di sini untuk mendesain pengendali ekuivalen itu diperlukan pemodelan dari motor DC-nya dulu. Nah, ini pemodelan motor DC dari penelitian ini itu dibuat menggunakan pemodelan identifikasi sistem. Pemodelan identifikasi sistem, kemudian model identifikasi sistem itu diekspor atau dikeluarkan dari MATLAB. Jadi menggunakan MATLAB ya untuk membuat model identifikasi sistemnya dari input output dari hardware-nya. Inputnya adalah tegangan, outputnya adalah RPM atau kecepatan sudut dari motor DC. Itu diperoleh model dalam bentuk transfer function seperti ini. Kemudian model transfer function ini itu akan dirubah ke dalam bentuk state space dalam bentuk controllable canonical form. Jadi supaya bisa diterapkan pengendali SMC, itu model sistem harus dibuat dalam bentuk controllable canonical form. Supaya apa? Yang pertama, untuk mendesain pengendali SMC-nya itu biar lebih mudah kalau sudah dalam bentuk controllable canonical form. Jika belum bentuk controllable canonical form, jadi bentuk yang bisa dikendalikan itu agak susah, agak rumit untuk mendesain pengendali SMC-nya. Oke, setelah diperoleh model SMC, model motor DC dalam bentuk transfer function, dalam bentuk state space, setelah itu kita mulai proses untuk mendesain pengendali SMC-nya. Yang pertama, didesain dulu fungsi switching-nya. Jadi yang pertama, kita desain dulu fungsi switching-nya, yaitu S sama dengan C, E ditambah E dot. E dot itu maksudnya turunan E. Oke, nah E sendiri atau error itu adalah omega R atau nilai kecepatan referensi dikurangi dengan kecepatan saat ini. Kemudian ditambah dengan turunan dari kecepatan referensi dikurangi dengan omega dot. Omega dot itu maksudnya pertama, turunan pertama dari kecepatan sudut. Ini harusnya adalah percepatan ya. Jadi omega dotnya itu adalah
percepatan. Atau bisa juga untuk sistem saya coba omega dot-nya itu adalah arus. Karena sepengetahuan saya kalau di sistem ini turunan dari omega dot adalah kecepatan sudut. Nanti kita akan coba, misal kita ganti dengan arus listrik, arus yang mengalir pada motor DC sama percepatan sudut. Nanti kita bandingkan. Kemudian setelah didesain fungsi switching-nya, kemudian diturunkan. Fungsi switching diturunkan sehingga diperoleh S dot di sini. Oke, kemudian maaf, setelah itu kita bisa mendesain. Yang pertama, kita harus menentukan stability-nya dulu harusnya ini. Stability dulu atau kestabilannya menggunakan Lyapunov. Nah, nanti dari Lyapunov, jadi ini harusnya menggunakan Lyapunov ya. Oke, kita langsung aja ke sini. Ini ada satu tahapan yang hilang, yaitu untuk mendesain pengendalinya, kita perlu mencari menggunakan persamaan Lyapunov di sini. Intinya sih sebenarnya sama dengan ini. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam persamaan Lyapunov, maka nanti akan diperoleh yang namanya U ekuivalen di sini. Kemudian dari U ekuivalen kita nanti bisa mendapatkan nilai U sliding mode control-nya. Jadi di sini ada satu tahapan yang hilang, yaitu fungsi Lyapunov-nya belum ada seperti itu. Oke, ini adalah pengendali sliding mode control yang akan kita terapkan di Arduino. Kalau dari simulasinya sih pasti sudah berhasil, pasti bisa kalau simulasi. Namun yang namanya implementasi ke hardware itu kan belum tentu sama dengan simulasi. Jadi dari sini akan dibawa ke program Arduino-nya. Oke, kita lihat program Arduino-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Bagi teman-teman yang ingin meminta programnya, silahkan diketik sendiri ya programnya. Kan sudah saya berikan ini di video ini. Jadi silahkan diketik mulai dari, jadi saya pakai Arduino Uno dengan tegangan 12 volt, kemudian tegangan power supply 12 volt, kemudian driver motor L298, kemudian sensor arus, lalu di motor DC-nya juga harus ada encodernya. Ini untuk sensor arus, ini untuk encodernya, ini untuk driver motor. Kemudian ini beberapa variabel yang diperlukan. Oke, silahkan bisa diketik ulang. Ini untuk inisialisasi variabel dari driver motornya. Maaf, ini untuk pin mode input-output, pin output dari driver motor. Ini untuk sensor arus. Ini untuk serialnya. Ini untuk encodernya. Ini untuk encoder. Kemudian, nah ini untuk menghitung nilai RPM. Jadi kecepatan sudut dari motor DC saya buat dalam satuan RPM. Kemudian ini adalah mengambil data sensor arus. Kemudian, nah di sini nilai S-nya, ini adalah nilai S yang tadi, fungsi S-nya atau fungsi switching-nya. Kemudian ini adalah nilai U. Nah, ini nilainya sama dengan yang ada di paper penelitian tadi. Ini untuk batas nilai kecepatan atau PWM-nya. Kemudian ini untuk plotting data. Lalu ini adalah encodernya. Oke, jadi untuk nilai U SMC-nya ini sama dengan yang ada di sini ya. Nah, untuk parameter yang perlu ditentukan adalah parameter C dan K. C, K, kemudian ada zeta di sini. Nah, untuk nilai C-nya, di sini saya pakai 40, nilai K-nya adalah 50. Kemudian nilai zeta-nya adalah 0,1 di sini. Oke, jika sudah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, bisa kita lihat hasilnya.
untuk nilai set point-nya 500 nilai set point-nya. Di sini ada 3 sinyal di grafik. Yang pertama adalah set point. Set point itu yang warna biru. Kemudian yang warna merah adalah motor speed-nya atau PWM-nya yang warna merah ini, warna merah. Kemudian yang hijau nggak kelihatan itu arus. Kemudian yang warna orange adalah RPM-nya. Ini adalah nilai kecepatan sudut saat ini. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat sebenarnya ini stabil, tapi stabil yang berosilasi. Jadi motornya bisa mencapai nilai set point yaitu 500, tapi ada osilasinya. Nah, osilasi ini disebabkan oleh switching control-nya. Jadi memang kalau pengendali sliding mode control itu ada catering-nya, yaitu fenomena perpindahan kecepatan yang cepat, zigzag, yaitu dari 0, ini 50, 255, 50, 255, 50, 255, seperti itu yang sangat cepat, sehingga mau menyebabkan berosilasi atau fenomena catering. Jadi ini hasil dari pengendali sliding mode control pada motor DC. Nah, ini perlu adanya yang namanya penghalusan, jadi supaya tidak terjadi seperti ini, jadi harus dihaluskan ini sinyalnya. Tapi kalau ini dihaluskan nanti efeknya adalah responnya menjadi lambat. Ini kan responnya cepat, seperti itu. Ini untuk S-nya saya ambil nilai arus tadi. Coba kita ganti pakai turunan dari kecepatan sudut, yaitu kecepatan. Jadi di sini akan saya tambahkan delta error di sini. Ini aja. Delta RPM. Jadi RPM sekarang dikurangi dengan RPM yang sebelumnya. Oke, kita coba. RPM sekarang dikurangi dengan last RPM. Oke, kita lihat responnya akan seperti apa. Oke, kita bisa lihat responnya ya kira-kira kurang lebih sama ya responnya dengan yang sebelumnya. Tetap ada cateringnya di sini dan berosilasi, stabil osilasi ya, walaupun dia bisa mencapai nilai set point-nya. Jadi kan intinya kan dia bisa mencapai nilai set point-nya, namun dengan osilasi seperti itu. Nah, ini hasil implementasi dari pengendali sliding mode control pada sistem motor DC, yaitu untuk kontrol kecepatan sudut pada motor DC. Jika dibandingkan dengan pengendali yang lain seperti PID atau integral state feedback, tentunya ini jauh lebih jelek ya responnya. Namun tentunya pengendali SRMC ini dia punya kelebihan dibandingkan dengan pengendali yang lainnya, yaitu dia lebih robust dan jika ada parameter yang berubah, itu dia masih bisa untuk menstabilkan. Contohnya parameter yang berubah itu misal kita ganti nilai dari parameter motor DC, baik itu resistansinya ataupun induktansinya. Jadi kalau dari penelitian ini kan motornya itu kemungkinan berbeda dengan motor yang saya pergunakan. Tapi responnya hampir sama. Jadi responnya lebih kira-kira responnya itu hampir mirip-mirip, responnya seperti ini. Jadi lebih bisa mempertahankan kinerja. Nah, itu kelebihan dari pengendali sliding mode control. Maksudnya kinerja adalah dia bisa mencapai nilai set point dengan motor DC yang berbeda, kira-kira seperti itu. Jadi diganti-ganti motornya, itu responnya kurang lebihnya akan sama. Diganti-ganti set point ataupun dikasih gangguan, dia responnya kira-kira sama. Oke, kita akan coba berikan gangguan berupa tahanan di bagian porosnya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa.
Jadi ini motornya sedikit saya tahan. Oke, motor sedikit saya tahan. Itu dia masih bisa untuk mencapai nilai set point-nya. Nah, untuk pengendali yang lain, misal pengendali PID, kita akan coba. Kita bandingkan dengan pengendali yang lain. Kebetulan di sini sudah ada pengendali PID juga yang bisa langsung dipergunakan. Oke, kita coba pengendali PID, kita berikan tahanan. Ya, kira-kira hampir sama juga ya responnya. Kita coba, kita kembalikan yang pengendali slidingnya. Oke, kira-kira seperti ini perbandingan antara pengendali PID dengan pengendali sliding mode control pada motor DC, seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah jika menggunakan pengendali sliding ini nanti motor DC-nya agak sedikit bau gosong karena memang ada switching-nya yang ini. Jadi nilai perubahan nilai yang sangat cepat 50, 255, 50, 255, 50, 255, maaf. 50, 250, 50, 250 yang membuat motor DC-nya itu tegangannya berubah-ubah sangat cepat, jadi dia agak kebingungan mungkin. Jadi mempengaruhi kinerjanya atau performanya yang membuat dia baunya agak gosong seperti itu. Oke, demikian penjelasan materi tentang pengendali sliding mode control pada motor DC. Silahkan jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk referensi paper penelitian saya akan cantumkan di deskripsi. Kemudian mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat. Demikian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.